Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1 S1 Akuntansi yang beranggotakan pertama saya sendiri Anissa Rinta Lidrayanti Putri dengan NPM 2010104033. Lalu ada Yolanda Afriliani dengan NPM 2010104087 dan yang terakhir ada Nova Lutfi Ramadan dengan NPM 2010104093. Di sini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi dari akuntansi keperilakuan, yaitu pembuatan keputusan kelompok. Pada materi ini ada 9 subbab materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu yang kedua akan membahas tentang group decision making, dan yang ketiga ada proses pembuatan kelompok, yang keempat ada keefektifan pembuatan keputusan kelompok, yang kelima kelemahan pembuatan keputusan kelompok, yang keenam strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik, yang ketujuh akan membahas tentang teori-teori dari keputusan kelompok ini, yang kedelapan relevansi di penelitian BAR, dan yang kesembilan contoh-contoh risetnya. Untuk subbab materi yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam materi ini akan dibahas mengenai pembuatan keputusan kelompok atau group decision making secara umumnya. Pembatasan pembuatan keputusan kelompok dalam bab ini dilakukan dengan membandingkan pembuatan keputusan individual versus kelompok. Karena tidak jarang pula pembuatan keputusan seperti peraturan-peraturan dan keputusan kepanitiaan dilakukan secara berkelompok dan tidak bisa dilakukan secara individual. Berikutnya akan dijelaskan tentang group decision making atau pembuatan keputusan kelompok. Materinya akan dijelaskan pada slide setelah ini. Group decision making atau pembuatan keputusan kelompok merupakan proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada keputusan lebih dari satu orang atau satu individu dan membutuhkan waktu proses yang lebih lama karena diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik. Banyak pula penelitian-penelitian di bidang keperilakuan yang telah menguji pencapaian keputusan dengan membandingkan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu. Seperti yang dilakukan oleh Blinder dan Morgan pada tahun 2000, mereka meneliti bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Lalu ada pula Tyndall pada tahun 1989. Beliau juga mendukung riset sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengambil keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individual, baik dalam kondisi total feedback positif maupun negatifnya. Selanjutnya ada Arnold et al. Tahun 2000 yang juga menambahkan bahwa jika dalam pembuatan keputusan kelompok terkendala waktu, maka kelompok cenderung akan mencari informasi yang lebih efisien dan mempercepat proses pembuatan keputusan. Ada pula hal lain yang membedakan keputusan individu dan kelompok, yaitu adanya risky shift atau fenomena yang menjelaskan adanya kondisi ketidakpastian ketika seseorang bergabung dengan sebuah kelompok cenderung menghasilkan keputusan yang beresiko daripada yang bekerja secara independen. Untuk subbab materi yang berikutnya yaitu proses pembuatan keputusan kelompok yang nantinya akan dijelaskan pada slide setelah ini. Ada 4 tahap dalam proses pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu tahap permulaan atau inception. Inception merupakan tahap pemilihan tujuan dan strategi awal untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua ada tahap penyelesaian masalah atau problem solving, yaitu analisis teknikal dari berbagai persyaratan proyek untuk mengidentifikasi strategi yang telah dipilih. Lalu yang ketiga ada tahap pemecahan konflik atau perselisihan atau conflict resolution, yaitu proses yang melibatkan anggota kelompok untuk berusaha menyelesaikan preferensi nilai dan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok. Lalu yang terakhir ada execution atau tahap pelaksanaan, yaitu tindakan yang dilakukan kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya menurut Blumberg, pada tahun 1994 ada 3 fase dalam proses pembuatan keputusan kelompok.
Yang pertama yaitu fase pengumpulan informasi relevan. Yang kedua yaitu fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif. Dan yang ketiga yaitu fase memilih tindakan. Untuk subbab materi yang berikutnya yaitu keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Karena keputusan kelompok dipandang lebih baik daripada pembuatan keputusan secara individu, Sutton dan Hayden pada tahun 1997 pun memberikan alasan keefektifan pembuatan keputusan kelompok yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dalam keefektifan pembuatan keputusan kelompok, berdasarkan temuan riset sebelumnya menyatakan bahwa pembuatan keputusan kelompok dipandang lebih baik daripada pembuatan keputusan secara individu. Menurut Sutton dan Hayden, pada tahun 1997 memberikan alasan keefektifan pembuatan keputusan kelompok, yaitu antara lain, yang pertama, kelompok memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan outcome atau hasil akhir karena anggota kelompok merasa ikut tanggung jawab. Dan yang keempat, dengan keputusan kelompok selama proses penyelesaian masalah terjadi komunikasi yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembuatan keputusan kelompok. Menurut Kreitner dan Kenich tahun 2004 menjelaskan bahwa kinerja kelompok dinilai lebih efektif dan lebih baik daripada pembuatan keputusan individual, yaitu ketika ukuran kelompok relatif kecil, kelompok mengetahui banyak hal tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan pemimpin kelompok memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengarahkan dan menilai opini anggota kelompok. Kemudian lebih lanjutnya, Kreiter dan Kenich menjelaskan bahwa kinerja kelompok akan lebih baik jika tidak ada tekanan sosial atau social pressure, tidak ada dominasi oleh individual yang vokal atau domination by a vocal few, tidak ada politik balas jasa atau log rolling, tidak ada peralihan atau pemindahan tujuan atau goal displacement, dan tidak ada keberpaduan yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Pada kelemahan pembuatan keputusan kelompok ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas keputusan karena kelompok memiliki lebih banyak sumber daya intelektual untuk mengatasi permasalahan dibandingkan dengan pembuatan keputusan secara individu. Menurut Stasser dan Titus tahun 1985 menyebutkan bahwa salah satu kompleksitas diskusi kelompok adalah bias penyampaian informasi, yang menurut Blumberg tahun 1994 dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, item informasi yang diketahui seluruh anggota atau commonly held information. Kemudian yang kedua ada item informasi yang diketahui beberapa anggota atau partially held information. Dan yang ketiga informasi yang hanya dilakukan oleh satu anggota atau uniquely held information. Kemudian yang selanjutnya ada bias penyampaian umum. Dalam pembuatan keputusan kelompok menyatakan bahwa selama fase pengumpulan informasi dalam partisipasi kelompok, informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok disebut informasi umum, yang memiliki probabilitas lebih besar untuk didiskusikan daripada informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian anggota kelompok saja, atau disebut informasi unik. Fenomena ini menurut Stasser dan Titus tahun 1985 disebut dengan model Collective Information Sampling atau CIS. Bias penyampaian informasi umum juga memperkuat terjadinya efek keutamaan atau primacy effect, yaitu bobot item informasi setelah diskusi cenderung lebih tinggi untuk item informasi yang didiskusikan pada awal diskusi dan memiliki bobot lebih rendah untuk item informasi yang didiskusikan pada akhir diskusi. Kemudian menurut Myers and Lamb tahun 1976, pada pembuatan keputusan kelompok dapat juga terjadi perilaku yang disebut efek polarisasi atau group
Polarization effect. Diskusi kelompok cenderung merupakan perwujudan dari pandangan yang dominan dalam kelompok. Jika anggota kelompok dominan atau risk-seeking pada respon kelompok juga cenderung beresiko. Begitu juga sebaliknya, jika anggota kelompok dominan, maka respon kelompok juga cenderung berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya ada strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Dalam strategi ini, salah satu tujuan dalam proses pembuatan keputusan, baik dalam keputusan kelompok maupun individu, adalah menghasilkan putusan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Beserman tahun 1994, bahwa terdapat 4 strategi untuk membuat keputusan, yaitu yang pertama, acquiring experts, kemudian yang kedua debiasing judgment, yang ketiga using linear models, yang keempat adjusting institutive prediction. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Dilla dan Steinbart tahun 2005 dalam penelitiannya bahwa pemberian pelatihan seperti kuliah dan membaca dan pengalaman dalam melakukan sebuah penugasan tertentu terkait desain balance scorecard mampu memitigasi bias judgment dalam proses pembuatan keputusan bisnis. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori pembuatan keputusan kelompok. Ada teori permainan atau game teori. Dijelaskan dengan menggunakan penandingan antara individual versus kelompok dalam konteks sebuah permainan. Yang kedua ada teori time interaction performance atau TIP, dikembangkan oleh McGrath pada tahun 1991, menjelaskan bahwa kelompok terus-menerus melakukan 3 fungsi, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua dukungan anggota, yang ketiga ada kesejahteraan kelompok. Berikutnya ada lanjutan teori time interaction performance atau TIP, mengintegrasikan teori yang berkaitan dengan dinamika perubahan anggota, teori komunikasi, dan teori struktural adaptif atau adaptive structuration theory, mengakui bahwa kelompok adalah multifungsi dan anggotanya berkontribusi. Pada yang pertama ada sistem organisasi, yang dua ada komponen kelompok atau anggota, yang ketiga kelompok sebagai struktural. Berikutnya ada relevansi riset pembuatan keputusan kelompok di BER. Dalam praktik akuntansi aspek keperilakuan, yang pertama menurut Arnold et al. Pada tahun 2000, yaitu menghubungkan GDM dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Yang kedua ada menurut Hunton pada 2001, mengaitkan GSM dengan meneliti mitigasi bias dalam diskusi kelompok. Dalam praktik akuntansi aspek keperilakuan, menurut Blinder dan Morgan pada tahun 2000, yaitu mengaitkan GDM dengan menguji keakuratan dan kecepatan antara keputusan kelompok dan individu. Berikutnya masuk ke contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Yang berikutnya ada yang pertama menurut Arnold et al. Pada tahun 2000, ini model penelitian Arnold et al. Pada tahun 2000 ini seperti di gambar ini. Dia menguji pengaruh tekanan waktu, group support system atau GSS, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Berikutnya contoh riset menurut Hunton pada 2001, menguji mitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok dengan bertujuan untuk memperbaiki kualitas keputusan dalam model Collective Information Sampling atau CIS dengan menawarkan teknik intervensi kelompok SCART atau Share Cognition Awareness Training. Terakhir ada riset dari Blinder dan Morgan pada tahun 2000, menguji perbedaan sistematis keputusan individual versus keputusan kelompok dengan membandingkan antara satu sama lainnya dan menjelaskannya dengan menggunakan teori permainan atau games theory. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.